Jadi ini penting sekali, makanya ngaji itu yang tahqiq. Begitu juga dawai Rasulullah. Dalam ilmu usul fikih diterangkan gini, mungkin ilmu yang paling kamu nggak suka karena memang boleh diragukan itu. Tapi termasuk ilmu yang saya suka. Ketika Nabi menyebut qayyid atau sifat atau naat atau adat itu semua itu yufidu khasron atau tidak yufidu khasron. Sudah menyebut fatih. Hormatilah Zaid yang alim, akrim Zaidan sing al alimah. Itu misalnya saya kiai terus bilang ke kamu, nanti kalau ada Zaid yang alim kamu hormati. Kemudian yang datang Zaid yang tidak alim, masuk kitab itu apa? Nah ini kasus nanti ya pernah kasus kan di Mahkamah Konstitusi karena sengketa lah. Tidak mesti. Maksudnya agak mesti gini, bisa saja teori Anda benar, tapi bisa saja salah. Dan alhamdulillah kayaknya salah. Begini tak terangin. Nah ini biar sampai bukan ngaji sulh. Jika sifat yang disebut Allah dan Rasul adalah sifat kasifah, maka itu tufidu qaidan atau tufidu khasron. Saya ulang lagi ya, dengerin aja ya. Jika sifat yang disebut Allah dan Rasul adalah sifatun kasifah, sifat identitas atau status, maka itu tufidu khasron. Apa? Tapi kalau Allah atau Rasul menyebut itu limuwafaqatil waqi' wa limuwafaqatis sa'il walil ada, maka la tufidu hasran. Apa la tufidu? Misalnya begini, anak tiri yang ibunya sudah kamu gauli, kamu menikahi janda sudah kamu jima, anak tirinya itu boleh kamu kawin enggak? Enggak kan? Yakin? Anak tiri bahasa Arabnya apa itu? Robiba, jangan robi ya, perempuan robiba ya, zamannya roba itu. Terus kata Allah begini, waroba ibu kumulati fi hujurikum, coba ada kata fi hujurikum, itu sifat apa enggak? Sifat. Berarti kalau anak ini kan, dan anak tiri kalian yang serumah dengan kalian itu haram kamu kawin. Berarti kalau ibunya kamu kawin di Madura, anak tirinya di Probolinggo, karena tidak serumah, terus kamu bilang halal. Tetap haram apa halal? Nah lalu gunanya sifat itu apa coba? Allati fi hujurikum lil adat. Umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya. Jadi ada sifat tapi tidak menjadi catatan hukum karena disebutnya lil adat. Jelas? Ya, mulai maju dong, mulai rada alim ini sekarang. Tidak memang, saya ini saking takdim saya sama anak-anak sarang, anak setik ini. Jadi kalau ngaji itu dengan standar mengalimkan pendengar. Jangan menyenangkan pendengar. Kalau ingin menyenangkan pendengar jadi mubalik, tidak usah jadi ulama. Sebenarnya orang senang ngaji nih, nak tekotok rabang suwargo, teko nih majlis suwargo ngantuk. Saya nggak bisa jadi orang alim, mendingan jadi nangan orang toriko. Kalau orang alim ya kayak Imam Syafi'i, ngaji murid suruh baca dulu. Kalau nggak bisa ya, oh ya, semuanya. Meskipun nanti muridnya setelah alim datang lagi, Pak Guru, saya sudah mengalahkan Anda. Imam Syibah jadi alim gitu tuh pernah baca disalahkan gurunya, dendam. Saya tidak akan kembali sebelum mengalahkan dia. Kembali sudah lebih alim dibanding gurunya. Dulu tuh keren-keren, banyak pernah salah sekali. Jadi seneng kompetisi dulu tuh keren. Bangun pernah cerita saya gini, Kak, mau rada murid gue, rada murid menyebut sekian muridnya alim termasuk Gus Nasir. Aku izin dari dia itu. Kok bisa? Saya tuh Ibnu Hajar al-Asqalani alim-alim yang di murid Zakaria al-Ansari di murid alim-alim yang yaitu Ibnu Hajar al-Hikmah. Kemudian beliau di murid alim sekarang di alamati wong alim baru kau nanti murid alim. Nah orang istakobal Allah minam. Jadi makanya saya ini malu punya murid sampean kemudian tadi Arin sama Arun saja debat. Gak apa-apa tetap debat an ilmiah terus nanti khilaf keputusannya. Keren apa? Khilaf. Gak apa-apa, tapi kan keren apa? Yang Arin, oh ini juga senapis sekali. Karena masdarnya Allah. Kata yang satu, enggak, jelas masdarnya Ar-Ron, wama Ar-Ros. Bagaimana di Quran, fatusi bakum minhum ma'ar-rotum. Gak apa-apa debat. Terus nanti gurunya, kalau gurunya juga setengah alim, tidak alim-alim banget, bilang, duwajen. Tapi bukan duwajen yang orang munafik, enggak, apa? Duwajen yang khilaf, apa? Dulu Imam Malik sama Imam Syafi'i itu kalau debat nggak selesai, ya akhirnya khilaf. Padahal guru sama.
Dulu ya kecil-kecil kan guru sama murid. Karena alimnya itu sudah kamu kira jangan Imam Syafi'i ketika ngaji Imam Malik kayak saya ngaji sama Mbak Mun dari culun itu enggak, sudah alim, jadi tinggal cocokkan ilmu. Dia kan sana sudah hafal muwatta, datang ke Imam Malik sudah hafal. Imam Ghazali datang ke Imam Haraman dia sudah bisa ngarang kitab. Dan Imam Haraman masih dibully. Ngarang kitab sekian jilid, digandeng ke Imam Haraman, ditunjukkan ke kamar, itu karangan saya satu kamar. Kamu jangan merasa alim sebelum saya ngarang satu kamar. Saya Imam Ghazali ngarang Al-Basit yang nandingi karangan Kunjani Hayatul Matlaq. Kira-kira agak satu kamar. Barang sak kamar pembinaannya kurang terus di mustasar nasibnya jadi apa Al-Wajiz. Itu aja kamu nggak punya apa. Jadi dulu guru sama murid itu udah kalau debat ya tawas. Saya contohkan lagi. Ada orang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah hal fil ghanami zakat. Apa kambing wajib zakat? Tentu ketika itu belum dibukukan. Nabi ulang lagi, fil ghanami zakat. Apakah mengatakan demikian nafyun liwujubi zakat fi ghairil ghanam amla? Lah kan? Terus kowe mendingin wa yunti hadal hadis bi anna al-baqar wal ibil wa kada la tajibu fiha az-zakat. Diqali sallallahu fil ghanam zakat wa hadha hasrun. Wa hadha nafyun liwujubi zakat fi ghairil ghanam. Oh lama stres. Karena Nabi mengulang itu karena pertanyaannya hal fil ghanami zakatun, terus Nabi mengulang fil ghanami. Itu kan ibarat seorang kiai ditanya, ya mangan pecel saya boten. Yo dong mangan pecel apik. Terus ana santri oleh nafsi ora ngono liyane pecel. Ora elek yo bodoh. Nah, sifat itu ada sekian kemungkinan. Sifat disebut Allah itu kadang sifat kasyifah, kadang sifat disebut itu karena ada. Termasuk haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu maknanya umumnya anak tiri serumah, orang kok terus yang haram yang serumah. Kalau ibunya sama anaknya nggak serumah halal. Saraf nggak? Saraf. Makanya ngaji, makanya ditemukan ilmu namanya usul. Atau disebutnya karena muqtadal balagh. Misalnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Sekarang saya tanya, apakah setiap tanaman padi di Indonesia itu punya sab'a sanabil? Enggak kan? Apa setiap fikuli sumbulatin atau apa? Enggak kan? Tapi secara balaghah bahasanya memang seperti itu. Kalau kamu marah sama seseorang bilang apa? Meskipun kamu minta maaf 1000 kali, enggak saya maafkan. Terus yang kamu gertak gitu bilang, ya sudahlah 1001 sana. Kira-kira dipahami gitu kamu mantel nggak? Mantel nggak? Mantel kan? Karena maksud kamu tuh saking bencinya, ya ekspresi bahasanya seperti itu. Jadi itu kinayatun an syiddatil bughdi, apa? Kinayatun an syiddatil bughdi. Misalnya kamu punya sama teman nengan nggak cocok, wah kurora ini mutah-mutah. Apa mutah-mutah betul apa enggak? Enggak kan? Tapi ibaratun an syiddatil bughdi. Sama, Allah juga istilahkan gitu. Allah kalau murka sama seseorang itu la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihi. Allah tidak mau melihat. Fakefa yakunu wala yang dur, makna Allah yang dulu lil kulil ibad. Sekarang Allah itu hakikatnya selalu yang dulu lalu kulil ibad. Dia yang menghisab, dia yang mencatat. Tapi Allah mensifati orang-orang kafir itu mereka adalah Allah sing la yang dulu ilahi ndak mau melihat. Terus kamu arti, oh berarti enak wong kafir nakal, gak konangan pangeran kan. Yo goblok telulas. Maksud telulas itu kinayatun angka sial ya, kalau angka sial 13 ya. Jadi makanya itu ngaji. Makanya saya tadi, kamu baru baca makalah saja enggak mau ngaji ulumul Quran, minimal ngaji ulumul Quran sama saya Gus, saya sudah baca Iqon kata. Baca Al-Qur'an fi ulumul Quran. Silakan saya ngaji sama jenengan. Iku sampean ra teko tak boleh. Tak sangon yakin. Dulu Sufyan Ats-Tsauri gitu, kalau ada orang ngaji kok muridnya pinter, kamu jangan datang ke saya yang datang ke kamu. Sebagai penghormatan sama murid yang ada. Tapi nak murid goblok mulai. Jadi kalau nuruti ayat gitu, bagaimana Allah mensifati dirinya lah yang zuru, padahal ma'ana Allah ada iman yang zuru. Paham ya?
Lala yang dulu di sini itu kinayatun anil bukti wong nek seneng itu istilahnya kan ora gelem ngomongi, ora gelem del. Yo istilah saja, bukan hakikatnya Allah lah. Yang dan Allah itu enak mau kafir maksiat bebas berkok apa nak? Tidak boleh. Nah itu ya ada ilmu. Lagi-lagi bagi yang tidak ahlinya itu dikira mutasyabihat. Paham ya? Tapi bagi ahlinya yang tidak mutasyabihat ini konteksnya kinayatun anil bukti ibaratun selesai kan? Selesai kan? Selesai. Jadi misalnya ada ayat wa fis samawati wa fil ardi. Allah kok di langit dan di bumi berarti Allah yakhullu ya ndak kinayatun anil ihatah. Apa? Kinayatun anil ihatah. Makanya kata siapa itu Syihabuddin Al-Qastolani itu yang ngarang Desa Dusari. 5 khalaqtu biyadai kinayatun an syiddatil i'tina fa inna yuqalu fulan khalaqtu biyadai ibaratun an syiddatil i'tina lal murad al yad al jari. Jadi misalnya gini, saya dikasih hadiah ini oleh Kiai Nawawi, dihaturkan oleh tangannya sendiri, oleh beliau sendiri. Itu kinayatun anit tasyrif apa harus memang nyata-nyata ada terjadi dikasihkan sendiri. Itu kinayatun anit tasyrif. Jadi kalau zawala fulanun al-amru bi nafsi kinayatun anit tasyrif. Sesuatu yang dilakukan dengan diri sendiri maknanya kinayatun anit tasyrif. Jadi kalau Nabi Adam diistilahkan khalaqtu biyadai fa Adam musyarraf fa inna wa ta'ala syarrafahu dengan istilah khalaqa biyadihi. Begitu juga yuqalu lil Ka'bah baitu wa yuqalu lil masjid baitu wa yuqalu li qalbil mu'min baitu fa inna ma dzalika lit tasyrif wa takfir. Nah, itu juga enggak bisa dimafhum karena bahasa-bahasa itu lit tasyrif. Lagi-lagi bagi ahlinya itu tidak mutasyabihat. Jelas. Jadi mutasyabihat ini problem mustaqbal, bukan masalah problem bahas. Ada orang yang bilang saya itu nggak punya uang sama sekali, saya nggak punya uang. Setelah itu habis itu beli mobil seharga 100 juta. Katanya nggak punya uang, nggak beli 100 juta. Ini karena yang ngomong Yusuf Kala bilang nggak punya uang itu masih miliaran. Kangkang, ayo tak traktir sama si punya uang. Kangkang bilang punya uang itu 50.000. Yusuf Kala bilang tidak punya uang itu masih miliar. Karena setiap omongan ditampilkan sesuai mutakalim. Paham ya? Jadi artinya yang begitu, kalamu juga ditahmilkan sesuai mutakalimnya. Gak bisa kamu serampangan. Nah bagi yang nggak ngerti itu ya disebut mutasyabih. Tapi bagi ahlinya sama sekali tidak.